Di video ini saya akan coba berikan tips bagaimana sih biar Bapak Ibu lulus passing grade seleksi P3K Guru Geografi. Sebelumnya jangan lupa untuk terus pantengin blog dan channel Guru Geografi dengan support, like, dan subscribe-nya biar dapat update terus topik-topik seputar geografi, oke? Nah, Bapak Ibu yang tes kali ini di tahun ini kan kebanyakan itu adalah tenaga honorer yang ada di instansi masing-masing. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya di sini peluang lulusnya sangat tinggi. Karena kenapa? Karena saingannya bukan orang lain. Saingannya adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu akan bertarung melawan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Gitu ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sebetulnya bagus untuk pemerataan kesejahteraan, tujuan dari pemerintah seperti itu. Lantas apa yang harus dilakukan? Ya, jadi misalkan kalaupun harus minimal passing grade, ya Bapak Ibu harus tunjukkan kemampuan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu adalah calon guru profesional, misalkan sudah ngajar lama. Kalau tidak bisa lulus passing grade minimal misalkan, berarti kan ada something sesuatu, berarti dipertanyakan dong misalkan kemampuan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu siap untuk mengikuti tes tahun ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan. Kita akan lihat seperti apa. Ini berdasarkan hasil pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun mengajar geografi ya. Nah, kunci pertama adalah mental. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki mental yang kuat, maka sudah pasti separuh kekalahan sudah di tangan. Tapi kalau mentalitas Bapak Ibu kuat, maka 50% kemenangan itu sudah di tangan. Sisanya tinggal ikhtiar, baca, latihan, dan lain sebagainya. Kita sering Bapak Ibu di sekolah tentu memberikan arahan kepada anak-anak, kepada siswa untuk memiliki mental yang kuat. Sementara kita sendiri gurunya tidak punya mental kuat. Itu artinya paradoks. Dipertanyakan, nih guru seperti apa? Seperti ini. Ya, kalau saya to the point ya orangnya. Jadi tunjukkan bahwa kita mental guru yang kuat. Pemerintah sudah membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, maka tinggal Bapak Ibu siapkan diri. Ya, mentalitasnya harus kuat. Ya, jika mentalitas tidak kuat, ya mau gimana jadi guru menghadapi anak-anak yang berbagai macam jenis karakteristik heterogen ya, dari tingkat usia, tingkat pendapatan ya, tingkat karakteristik sosial, budaya, dan lain sebagainya, kemampuan kognitif dan lain sebagainya. Jadi persiapkan mental yang kuat seperti itu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti masuk ke ruang ujian langsung seperti di berita-berita sebelumnya ya, ada yang kaku ya, itu sebetulnya ya mentality ya, balik lagi. Jadi kunci dari hidup itu adalah mentalitas ya. Tidak ada orang bisa survive hidup di dunia ini jika mentalitasnya sangat rendah. Oke, jadi persiapkan mental. Yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan apa, Pak? Penguasaan materi tentu saja. Bapak Ibu kalau sudah ngajar dari kelas 10, 11, 12, itu saya yakin kalau ngajarnya betul, benar, ya tidak asal hanya menggugurkan kewajiban, datang, ngasih tugas, keluar ya, meskipun saya tahu juga ada yang seperti itu, ya Bapak Ibu pasti bisa minimal misalkan standar lah KKM itu ya. Tahun lalu saya ikut tes P3K ya, mencoba ya, uji ya. Itu skor saya kan di atas 500 ya. Kenapa bisa demikian? Karena soal-soal yang ada di depan layar itu yang sudah pernah saya bahas, entah itu di YouTube saya, entah itu di blog saya, entah itu yang pernah saya tulis di buku. Jadi kan karena saya penulis buku geografi kelas 10, 11, 12, jadi semua materi ada di kepala saya gitu. Artinya apa? Artinya perekaman ya. Kalau Bapak Ibu hobi menulis ya, kan sering menulis di papan tulis tiap hari ya kalau mengajar. Kecuali kalau yang hanya duduk manis di bangku kemudian kasih instruksi anaknya ditinggal, itu beda lagi ceritanya ya. Mana mau dia jadi guru profesional kan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis kemudian menyampaikan, apalagi hobi ngeblog ya, hobi ngevlog ya, hobi misalkan ngasih pendalaman materi OSN, saya yakin bisa menjawab soalnya.
Contoh saja misalkan tahun lalu soal itu soal-soal yang kontekstual, misalkan tentang bagaimana perubahan iklim ya, kemudian sustainable development, dinamika kota, bahkan tentang bagaimana filosofi pendidikan geografi. Ya, masih ingat soal nomor 1 saya itu ketika dibuka itu apa fungsi paradigma dalam ilmu geografi. Nah, coba bagaimana Bapak Ibu tahu nggak paradigma itu apa? Kan harus tahu, itu namanya filosofi pendidikan karena kita geografi pendidikan kan ya, dan harus dikuasai ya. Buka buku, buka modul, download sekarang di Google banyak, tinggal ketik, mau ketik materi apapun ada semua ya. Kuncinya adalah di kita ya, karena semua alat sudah ada. Saya yakin semua sudah punya handphone ya, laptop pun ada itu ya. Dan jangan mengeluh gitu ya, jangan mengeluh ya. Kuasai topik geografi dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu harga mati kalau mau nilai 90 ke atas gitu ya. Jadi semua yang ada di soal itu sudah pernah saya bahas ya gitu. Akhirnya jadi saya tidak terlalu blank gitu. Nah, silakan Bapak Ibu berlomba-lomba. Jadi kalau di mindset kita, saya itu jangan passing grade, jadilah skor terbaik tertinggi. Saya ketika datang ke ruang ujian saya mengincar skor tertinggi, itulah mental juara gitu. Nah, jangan hanya mental passing grade. Kalau mental passing grade itu mental terlalu lembek kalau saya passing grade, tapi tunjukkan saya ingin juara di tes ini, tunjukkan bahwa itu adalah skor saya, skor terbaik saya gitu. Jadi jangan kalah dengan siswa dong gitu kan. Nah, jadi harus kita juga menunjukkan bahwa kita punya karakter, mentalitas yang kuat ya, pejuang, petarung, dan ingin memenangkan perlombaan. Oke. Kemudian komponen yang lainnya adalah pedagogik. Nah, di sini di soal P3K geografi lah khususnya, ataupun yang lainnya sama, itu seringkali ditampilkan case tadi Bapak Ibu. Contoh misalkan jika kita lagi ngajar ditempatkan di wilayah pedalaman Kalimantan gitu, tidak ada sarana internet dan lain sebagainya, kemudian diminta mengajarkan SIG, apa yang harus dilakukan? Pilihannya tuh nanti banyak ya. Kondisinya kan tidak ada komputer, tidak ada internet gitu ya. Lalu gimana dong? Nah, silakan Bapak Ibu, makanya harus menguasai tips-tips, metode, konsep-konsep teori pembelajaran. Karena Bapak Ibu guru gitu kan. Nah, kecuali Bapak Ibu gurunya sembarangan kan gitu ya, hanya tadi mengincar kerja aja gitu, digaji, duduk, keluar gitu ya. Nggak bisa, saya yakin. Kalau gurunya profesional baik, itu bisa meskipun tidak sering latihan soal, tapi melakukan dalam kenyataan di lapangan itu akan lebih mudah karena sudah pernah dilakukan. Bagaimana inquiry learning, bagaimana discovery learning, bagaimana itu experiential learning, bagaimana itu diskusi dan lain sebagainya. Jadi makanya setiap satu semester misalkan Bapak Ibu coba satu model pembelajaran, bukan tiap hari ya, misalkan sebulan sekali ya, variasi aja gitu. Jadi itu akan tertanam ke alam bawah sadar Bapak Ibu gitu ya, karena Bapak Ibu guru gitu kan ya. Tunjukkan bahwa kemampuan skill pedagogik Bapak Ibu itu baik di mapel geografi seperti itu ya. Jadi pahami contoh-contoh inquiry di materi misalkan Indraja kayak gimana, di materi tentang peta gimana ya, dicoret-coret aja di buku tulis, di mana latihan Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain gitu ya. Tunjukkan Bapak Ibu adalah guru yang benar-benar guru terbaik. Kemudian ada juga soal tentang manajemen diri dan sosial. Ini yang seputar sosiokultural dan manajerial kan. Nah, ini tuh sebetulnya bagaimana kita dihadapkan pada kasus-kasus seputar ketika ada bentrok kepentingan Bapak Ibu. Misalkan soal-soal seperti ini, ketika kita tugas sebagai PNS di jalan itu menemukan ada orang kecelakaan, sementara kita harus datang tepat waktu kan karena integritas. Nah, apa Bapak Ibu yang harus dilakukan? Nah, itu skornya kan 5, 4, 3, 2, 1. Apakah menolong yang kecelakaan ke rumah sakit kemudian telat datang kantor, atau misalkan menghampiri, menelpon ambulan, habis selesai Bapak Ibu datang ke kantor tepat waktu, atau gimana? Nah, itu manajemen diri. Nah, ini soal-soalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi case-case di kehidupan bagaimana ketika ada konflik kepentingan. Sementara konflik pribadi dengan instansi itu harus seimbang. Jadi pekerjaan PNS itu
harus tetap jalan, sementara yang kita pribadi juga usahakan terpenuhi juga. Nah gimana? Itu namanya manajemen diri. Kemudian kalau sosiokultural itu terkait budaya, misalkan ketika kita ditempatkan di wilayah yang beda banyak agamanya dengan kita, lantas kita harus gimana ya? Kemudian beda suku, gimana cara perlakuannya? Jadi bagaimana kita beradaptasi? Intinya menghargai toleransi terhadap agama budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi kuncinya seperti itu. Jangan sampai kita yang menganggap kita paling benar gitu, dan karena suku kita paling mentereng misalkan ya, etnosentris, itu akan salah, kecil skornya. Ya, jadi carilah skor yang kita paling toleran ya, sarannya gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa sukses itu seperti the iceberg illusion, jadi seperti gunung es gitu ya, yang kelihatan cuma sedikit ya, tapi di bawahnya ada kerja keras, kegagalan ya, ada perjuangan, ya. Kemudian ada disiplin kerja ya, ada dedikasi ya, ketangguhan, kemudian dan lain sebagainya. Itu milik Bapak Ibu yang tidak orang tahu. Maka jangan sampai kita itu ingin sukses tapi tidak ada usaha kerja keras yang sangat ini ya, kuat. Itu biarlah kesuksesan itu biarlah tidak terlihat besar ya, tapi perjuangan itu adalah milik Bapak Ibu semua ya. Itu biarlah jadi kenangan Bapak Ibu ya, yang ada dalam diri Bapak Ibu, dan hanya Tuhan dan Bapak Ibu yang tahu itu ya. Jadi tidak perlu kita menampilkan semuanya, biarlah, yang penting Bapak Ibu berjuang dengan maksimal ya, jangan mengeluh ya. Kalau saya temui itu dengan orang-orang itu banyak yang mengeluh Bapak Ibu. Jadi memang mungkin aja guru-guru Indonesia itu memang low quality karena banyak mengeluhnya gitu ya. Untuk ikut tes aja misalkan banyak mengeluhnya, berarti ya memang seperti itu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya seperti itu. Jadi tunjukkan di tes kali ini yang ikut tes ya, yang ikut tes tahun ini. Kalau yang lainnya yang mudah-mudahan segera cepat ada perbaikan kesejahteraan, jadi kita doakan aja supaya lebih cepat ya. Kalau yang tahun ini kesempatan untuk ikut tes dimanapun ya, tunjukkan karakter kita guru geografi yang kuat ya. Kita sering belajar gunung api, gunung es yang kuat ya, entitas yang sangat luar biasa, tapi kita tidak menampilkan makna dari kekuatan tersebut, kan sangat lucu ya, paradoks namanya. Mempelajari gunung api, kekuatan gunung api, tapi kitanya tidak kuat, itu tidak menjadi deep learning ya, pembelajaran yang utuh ya. Sementara tujuan yang paling penting adalah seperti itu. Jadi selamat berjuang Bapak Ibu guru geografi, semoga sukses. Jangan banyak mengeluh, buka aja bukunya, pelajari, tuliskan, coretkan, diskusikan dengan teman-teman yang di sekitar. Kalau ada rekan-rekan yang bantu, mudah-mudahan bisa. Tahun ini adalah tahunnya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.